Ya, halo adik-adik semua, kembali lagi dengan saya Rifki Adiana di Zona Belajar. Kami setia menjadi media pembelajaran jarak jauh ya di masa Covid kali ini. Di kesempatan kali ini ada episode Bahasa Indonesia dengan dua narasumber, dua guru yang luar biasa. Satu ada Bu Budi Prastiati dan ditemani dengan salah satu guru praktikan ya, ada Bu Anisya Devi Yuliana ya. Kita bincang-bincang dikit dengan narasumber ini ya, yang akan membawakan satu tema tentang cerpen ya. Nah, ada Bu Budi dengan Bu Anisya nih. Kita ngobrol sebelum masuk ke segmen 2 dengan jargon kebanggaan kita, ada zona belajar. Kita tanya-tanya kepada Bu Budi terlebih dahulu ya. Cerpen itu apa, Bu? Cerita pendek. Cerita pendek. Kenapa disebut pendek? Bisa selesai dibaca sekali duduk. Oke, ya. Itu triggernya ya. Cerpen itu satu cerita yang bisa dibaca dengan satu kali duduk ya. Nah, itu pertanyaan untuk Bu Budi. Biasanya kalau dalam pembelajaran, tiap bab itu beda-beda kendala. Tiap siswa itu ketika babnya misalkan debat, kendalanya A, B, C, D misalkan. Nah, yang Ibu temukan ketika mengajarkan satu bab cerpen yang Ibu temui di lapangan, kendalanya apa, Bu? Biasanya anak-anak susah untuk memulai. Oke. Padahal memulai cerpen itu udah Udah dengan gini aja beres. sudah bunyi. Ini saja sudah bisa memulai cerpen. Oke. Itu masih misteri ya. Maksudnya gini tuh apa, Bu Budi? Nah, itu mungkin penjelasan panjangnya nanti di segmen 2 ya, akan dijelaskan secara jelas oleh Bu Budi dan teman duetnya, guru praktikan ada Bu Anisya. Mungkin saya ngobrol dikit dengan Bu Anisya. Tanggapan Ibu ketika menjadi guru praktikan di SMA Negeri 9 Bandung dengan kondisi pembelajaran yang berbeda. Biasanya normal kan di kelas, nah sekarang virtual misalkan. Tanggapannya gimana? Menurut pendapat saya sih, mau tidak mau ini adalah sebuah tantangan. Karena zaman semakin berkembang, mau tidak mau kita harus mempelajari atau ikut berkembang dengan mengikuti sesuai dengan zaman. Luar biasa ya. Visioner sekali ya dari Bu Anisya, karena siap dalam tantangan zaman. Apapun kendalanya harus siap ya, apalagi menjadi seorang guru ya. Oke, di segmen 2 kita masuk ke penjelasan mengenai cerpen. Tapi ada satu password dulu, ada satu jargon. Ya, Bu Budi mungkin tahu ya. Harus diingatkan lagi Pak Rifki. Tiap ini ya, ini Bu Budi tampil kedua atau kunjungan kedua ke studio kita yang baru ini dengan set yang baru, alhamdulillah. Nah, mungkin harus diingatkan lagi ya, Bu ya. Oke, sambil mengingatkan Bu Anisya. Iya. Kalau saya yang bilang zona belajar, ibu-ibu bilangnya zonanya para pelajar. Oh iya, Siap? Siap. Oke. 1, 2, 3, zona belajar. Zonanya para pelajar. Oke, selamat menyaksikan pemaparan materi dari Ibu Budi dan Bu Anisya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparman, Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Bandung. Selalu akan menginformasikan, melaporkan kepada masyarakat, khususnya kepada Ibu Kepala KCD, bahwa dengan seiring diterimanya surat himbauan yang berkaitan dengan tidak bolehnya menahan ijazah, maka kami nyatakan atau informasikan bahwa SMA Negeri 9 Bandung dari dulu belum pernah ada peristiwa atau penahanan ijazah dari awal sampai sekarang. Namun kalaupun ada ijazah yang belum terambil, itu karena siswanya atau anaknya keburu sibuk atau hal-hal lain, sehingga dari data yang kami cek ternyata masih ada seratusan. Oleh karena itu, ketika kami menerima surat himbauan ini, kami langsung mengadakan briefing dengan teman-teman manajemen sekolah dan dilakukan langkah-langkah untuk menindaklanjutinya. Dan alhamdulillah mulai hari kemarin, hari Selasa, bahwa kami terus menelusuri dan diinformasikan siswa yang belum mengambil itu lewat Instagram sekolah, Facebook atau web. Kemudian secara fisik kami pun mengundang secara resmi lewat jasa pos
mudah-mudahan beberapa hari ke depan para siswa yang kami undang itu hadir di sekolah untuk mengambil ijazah. Dan sekali lagi kami tidak ada hubungan ijazah dengan hal lain. Kami akan serahkan secara tuntas. Itu saja laporannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Tan, jadi kita dapat surat himbauan berkaitan dengan pemberian jasa dan mohon ditindaklanjuti karena mungkin ada beberapa siswa yang belum ngambil. Ini suratnya. Saya akan coba rekap, mengambil data yang ada di sekolah. Nanti setelah datanya terkumpul, kita kirimin melalui surat aja. Diinformasikan aja di web sekolah atau di Facebook atau IG lah, supaya beragam gitu. Boleh. Mohon ya Pak Tan, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Tanu Patrayana selaku Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 9 Bandung mendapat perintah atau menindaklanjuti surat edaran dari Kantor Cabang Dinas Wilayah 7 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk pendistribusian ijazah yang tertahan dan masih ada di sekolah harus segera didistribusikan kepada siswa. Setelah mendapat perintah langsung dari atasan, saya bersama tim bergerak untuk mendata atau merekap ijazah-ijazah yang belum diambil siswa. Kami merekap semua data yang ada di sekolah dan itu ada ijazah yang belum diambil dari tahun 2006 sampai dengan 2020 berjumlah hampir 202 siswa. Setelah data terekap, kami bersama tim melakukan pendataan ulang dan mencari alamat, melacak nomor telepon dan mulai berjalan pendistribusian. Yang pertama melalui kantor pos, melalui alamat yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua melalui media sosial seperti web SMA Negeri 9 Bandung, terus IG SMA Negeri 9 Bandung, dan grup-grup alumni yang ada. Kami berharap semua siswa yang ijazahnya belum diambil di sekolah bisa diambil dan informasi ini tersampaikan kepada orang tua dan siswa yang belum mengambil ijazah tersebut. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bertemu lagi dengan saya Budi Prastiati dan saya didampingi oleh Anisha Deviliana. oleh ya Bu Anissa, saya salah kayaknya. Harusnya apa, Bu? Harusnya dengan ya. Oh iya. Itu hal-hal sederhana tapi penting. Iya, harus Oleh diperhatikan. dengan harus diperhatikan. Baik, hari ini saya dan Ibu Anissa akan membahas tentang cerpen, cerita pendek. Bunyi kompetensi dasarnya adalah mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Nah, Bu Anissa, mengonstruksi. Nah, biasanya saya sering tanyakan pada anak-anak. Kalau sudah saya tulis KD-nya, itu biasanya saya katakan, ayo siapa di antara Anda yang paham maksud dari mengonstruksi? Nah, kira-kira Bu Anissa bisa menjelaskan mengonstruksi itu seperti apa sih? Ya, mengonstruksi itu bisa disebut dengan kata lain dari menyusun. Jadi di sini kita akan membahas menyusun sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Nah, ada unsur-unsur pembangun di dalam cerpen ya Bu Iya, Anissa. jelas. Ada unsur di dalam dan ada unsur di luar. Nah, Ekstrinsik, ya, iya. biasanya kalau unsur dalam cerpen tuh kita sebutnya intrinsik. Tapi Iya. kalau unsur yang membangun cerpen dari luar kita biasa sebut adalah ekstrinsik. Ekstrinsik, Seperti iya. itu. Kita perlihatkan dulu Bu Anissa KD-nya yang lebih jelasnya. Nah, ini ya. Kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasarnya adalah mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Indikatornya Bu Anissa. Nah, indikator yang pertama itu kita menentukan tema cerpen yang akan dirancang. Yang kedua itu menyusun cerpen yang akan dirancang. Dan yang ketiga mengembangkan kerangka cerpen yang akan dirancang dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Jadi pada saat kita akan membuat cerpen, sebenarnya tema yang harus kita tentukan lebih Iya. dulu ya Bu Anissa, karena tema itu sama dengan masalah atau pokok yang akan kita bicarakan di dalam cerpen. Cerpen, iya. Jadi kalau sudah kita tentukan tema, maka akan mudah kita menyusun cerpen. Iya, betul gitu. sekali. Nah, sebenarnya dari tema itu bisa kita turunkan menjadi kerangka. Iya, betul, Ya, kerangka cerpen. Kerangka. Nah, untuk memudahkan kita mengembangkan kerangka, sebenarnya kita gunakan plot ya, Iya, atau betul, Bu. alur Alur. ya, karena di alur itu ada yang kita sebut pengenalan, kemudian ada pemunculan masalah, kemudian konflik. Iya. Nah, setelah konflik kita mengenal dengan istilah klimaks, lalu ada anti klimaks Klimaks dan dan penyelesaian. Dan sebenarnya kerangka itu bisa dimulai dari plot, itu saja mudah. Asal tema, kemudian kita masukkan ke dalam pengenalan, pemunculan masalah, konflik, klimaks, anti klimaks dan penyelesaian, maka sudah selesai menjadi sebuah cerpen. Sebenarnya membuat cerpen itu mudah ya Bu Anissa. Iya. Yang sulit itu adalah memulainya. Itu. Ayo kita lihat selanjutnya Bu Anissa. Di sini ada tujuan pembelajarannya, Bu. Ya. Setiap pembelajaran harus tahu tujuannya. Untuk apa kita mempelajari cerpen? Untuk apa kita bisa membuat cerpen? Nah, tujuan pembelajarannya apa tuh Bu Anissa? Ya, jadi setelah melaksanakan pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu menentukan, menjelaskan, mengklasifikasikan dan menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerpen serta mengonstruksi cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun yang disertai dengan rasa ingin tahu, disiplin, mandiri dan kreatif seperti itu. Harus punya rasa ingin tahu Iya, ya Bu Anissa jelas kalau sekali. membuat cerpen. Kemudian harus disiplin karena kalau sudah memulai hindari berhenti. Iya. Soalnya nanti Suka alurnya lupa. lupa lagi. Mandiri dan kreatif. Menulis cerpen akan mengembangkan rasa kreatif ya, kreativitasnya muncul. Yaitu tujuan pembelajaran. Jadi, ketika Anda belajar bagaimana membuat cerpen, maka saya yakin Anda akan lebih kreatif, lebih tahu lagi ternyata membuat cerpen itu tidak susah, mudah. Tidak sesulit apa yang Yang dibayangkan. dibayangkan. Betul. Selanjutnya Bu Anissa. Saya yakin sebenarnya sudah tahu ya Iya. yang Pengertian pemirsa di dan luar sana ciri-ciri ya cerpen itu seperti apa, tapi untuk memahamkan kembali cerpen itu apa, silakan Bu Alicia. Ya, cerpen. Cerpen adalah akronim dari cerita pendek. Bedanya akronim dengan singkatan, apabila akronim itu jika disingkat
dengan menggunakan suku kata apabila singkatan hanya menggunakan huruf di depannya. Selanjutnya, cerpen merupakan sebuah cerita singkat yang memiliki jumlah kata berkisar 500 sampai 5.000 kata. Tentunya setiap kata, jumlah kata yang dimiliki oleh cerpen atau yang terdapat dalam cerpen itu berbeda-beda ya, tergantung sumber yang kita baca, seperti itu Bu. Ya, ciri-ciri cerpen tuh yang biasanya sering saya katakan pada siswa saya di kelas tuh biasanya saya katakan yang namanya cerpen itu selesai dibaca sekali duduk. Artinya tidak membutuhkan waktu lama gitu ya. Terdiri atas 3 sampai 10 halaman relatif. Saya lebih suka sebenarnya kalau cerpen itu 1 halaman selesai, karena bagaimanapun yang namanya cerita pendek ya harus pendek. Kalau sampai 10 halaman saya pikir jadinya bukan cerpen. Iya, kepanjangan ya Bu. Terlalu panjang. Nah, alurnya dalam cerpen itu sederhana. Itulah yang menurut saya 1 halaman juga cukup, karena alur sederhana itu artinya mulai dari pengenalan sampai penyelesaian ya sesederhana itu gitu, tidak boleh dibuat rumit. Tokohnya sedikit, kalau tokohnya banyak itu bukan cerpen namanya, nanti jadi novel, karena setiap tokoh akan mengalami kejadian dalam hidupnya, kejadian itu jadi satu alur, maka jadi banyak alur. Kalau banyak alur bukan cerpen, tapi jadi novel. Watak dan tokoh diterangkan atau diceritakan secara singkat. Nah, di sini suka ada permasalahan nih, sepertinya watak dan tokoh diterangkan secara singkat itu kan ada 2 model ya, ada analitik, ada dramatik gitu. Kalau analitik itu kan dijelaskan oleh penulisnya, tapi kalau dramatik tuh melalui dialog, melalui gerak tubuh, kemudian pendapat orang terhadap tokoh tidak secara langsung. Jadi kalau analitik itu langsung, kalau dramatik itu tidak langsung. Ya, selanjutnya Bu Anissa. Nah ini nih, silakan Bu Anissa. Jadi di sini ada cerpen berjudul Maaf karya Radita Citra yang akan kita analisis berdasarkan strukturnya. Nah, untuk mengakses cerpen kata Maaf karya Radita Citra ini, adik-adik bisa mengaksesnya di Google ya. Karena jika dibaca di sini akan terlalu panjang dan mungkin hurufnya itu terlalu kecil ya Bu. Iya betul. Jadi lebih baik kita mempelajari bagian-bagiannya langsung. Jadi misalnya struktur cerpen itu ada 6 ya. Yang pertama abstraksi, kemudian ada orientasi, kemudian ada komplikasi, ada evaluasi dulu ya Bu ya. Kemudian resolusi, baru koda. Gitu. Nah, jadi nanti kita akan ambil penggalan-penggalan dari cerpen ini mulai dari awal sampai akhir, mana bagian dari abstraksi sampai dengan koda. Karena bagaimanapun kita harus mempelajari yang lengkap dulu. Memang betul ada cerpen yang tidak memiliki abstraksi, ada cerpen yang tidak memiliki koda. Bolehkah? Boleh. Boleh. Nah, ini abstraksinya ya. Penggalan abstraksi dalam cerpen yang berjudul Maaf karya Radita Citra. Nah, apa tuh abstraksi? Abstraksi itu bisa disebut dengan deskripsi awal cerita. Jadi abstraksi ini bersifat opsional ya. Boleh ada, boleh tidak ada. Sama seperti koda. Karena tidak semua cerpen bisa dideskripsikan sebagai awal dari cerita cerpen tersebut. Karena bisa awalan cerpen itu bisa diawali dengan kata-kata atau bunyi-bunyian, tidak selalu deskripsi ya. Betul. Yang penting seperti ini. Mengapa abstraksi itu boleh ada boleh tidak? Artinya dia boleh ada boleh tidak, itu sangat tergantung penulisnya. Kalau memang penulisnya senang dengan prolog panjang, dengan pengenalan panjang, misalnya dia mendeskripsikan suasana yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan apa yang ingin dia ceritakan, itu boleh saja dia masukkan ke dalam abstraksi. Tetapi ketika latar suasana, latar tempat itu sudah menyangkut pada
inti cerita, maka itu masuknya bukan abstraksi lagi tetapi ke orientasi. Jadi abstraksi bisa dihilangkan tanpa menghilangkan inti dari cerita pendek tersebut. Tapi kalau orientasi mau tidak mau itu harus ada, karena orientasi itulah yang akan mengarahkan pembaca pada awal cerita. Oh ya, yang dialami oleh tokoh itu seperti apa, karena orientasi itu sudah memperlihatkan adanya Pengenalan latar. Latar itu yang menyangkut suasana, waktu, dan tempat. serta memunculkan tokohnya secara detail ya, lebih rinci dibanding dengan di abstraksi. Jadi itulah mengapa dikatakan bahwa abstraksi boleh ada boleh tidak, sementara orientasi mau tidak mau harus ada. Karena itu awal dari cerita. Selanjutnya setelah orientasi kita masuk ke komplikasi. Nah, tadi kan coba orientasi dulu Bu Anisya. Kita lupa membacakan penggalannya. Ya. Iya, kita lupa membacakan penggalannya, mohon maaf. Nah, di penggalan orientasi ini sudah terlihat apa yang dilakukan oleh tokoh. Ya. Silakan. Ini nanti ada kaitannya dengan komplikasinya. Itu Di saja. sini penggalan orientasi cerpen yang berjudul Maaf karya Radita Citra itu ada, ku kayu sepedaku dengan perlahan melewati kompleks perumahan. Udara begitu dingin menusuk tulang, padahal sudah jam 6:30. Jarak rumahku dengan sekolah memang tidak terlalu jauh, cukup 15 menit dengan sepeda. Tapi aku tidak terlalu sering pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Aku selalu berangkat bersama ayah. Nah, itu orientasi. Jadi kita tahu apa yang dilakukan oleh tokoh dan latar suasana saat dia akan pergi ke sekolah. Ya. Kita lanjut ke komplikasi. Ada komplikasi apa nih? Silakan Bu, komplikasi. Ya, pengertian komplikasi pada cerpen ini adalah urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab akibat. Karakter dan tokoh ini biasanya terlihat nih di situasi komplikasi, di struktur komplikasi maksudnya, yang menggambarkan plot cerita. Jadi dalam komplikasi ini sudah mulai penulis itu memunculkan masalah atau konflik yang terdapat dalam cerpen tersebut. Baik, saya bacakan ya Bu Anissa. Sesampainya di sekolah, aku bergegas menuju ke kelas. Tetapi tiba-tiba ketika aku berjalan, seseorang menabrakku dari belakang. Bruk! Aku pun terjatuh. Nah, di sini sudah ada komplikasi ya, Iya. Bu Anisya. Iya. Ya, coba kita lanjut ke penggalan berikutnya. Masuk ke struktur evaluasi. Baik, evaluasi ialah konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks. Dalam evaluasi, konflik sudah mulai mendapatkan solusi dan penyelesaian serta menuju ke tahap akhir. Oh, jadi di evaluasi ini sebenarnya sudah mau ke arah penyelesaian ya, Iya. Bu Anisya. Nah, itulah mengapa koda boleh ada, boleh Tidak. tidak. Baik. Bacakan Bu Anisya penggalannya. Udahlah Alicia, gak apa-apa kok, kataku. Aku berusaha untuk memaafkannya. Sudah 2 kali Kenan si anak baru itu melakukan ini padaku. Tadi pagi dan siang ini. Aku menahan sakit di kakiku. Tapi rasa sakit ini tak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit hatiku karena dia tidak mau minta maaf atas perbuatannya itu. Jadi sudah ada evaluasi, ada konflik menuju klimaks, tapi si tokoh sudah memaklumi. Iya. Ya, sudah memaklumi. Jadi antara memaklumi dan tidak memaklumi, ya ini masih dievaluasi. Itulah mengapa harus ada resolusi. Selanjutnya, Oke. Resolusi. Silakan Bu Anisya. ya, resolusi adalah ketika pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami yang terjadi oleh tokoh. Dalam resolusi, masalah sudah mendapat penyelesaian di tahap akhir cerita. Jadi, kalaupun cerpen itu sudah sampai resolusi, Tidak apa-apa tidak ya, Bu? apa-apa kita tidak membuat kodanya gitu. Namun biasanya koda adalah tempat menyimpan amanat, Iya, Bu betul. Anisya. Nah, Pesan. itulah ya pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dari cerita yang dia tuliskan, dari cerita pendek yang dia sampaikan. Jadi perlu tidaknya koda dalam cerpen yang ditulis oleh seseorang itu sangat tergantung pada niat dia akan menyampaikan amanat atau tidak. Iya. Sebenarnya kalau amanat tersiratnya sih sudah bisa kita baca Diresolusi. ya di resolusi. Tetapi biasanya penulis itu akan menuliskan secara tersurat amanat di dalam koda. Iya. Kita bacakan penggalan resolusinya, Bu.
Kenan, maukah kamu jadi sahabatku? Tanyaku. Ya, sahabat tentu saja aku mau, Kugi. Seraya mengacungkan jari kelingkingnya. Dan kini, aku dan Kenan benar-benar bersahabat. Kemanapun kita selalu bersama, dan ternyata Kenan itu sangat baik. Dia sopan, aku bangga mempunyai sahabat seperti Kenan. Ya. Nah, jadi sebenarnya sudah selesai ceritanya. Pada akhirnya tokoh utama dengan Kenan itu sudah bersahabat gitu, Bu. Sudah ya. berbaikan. Ya, Yang awalnya mereka punya masalah ya. Gitu. Nah, tapi di cerpen ini ada kodanya kan, Bu Anisya? Ada dong. Nah, kita lihat, kita buktikan apakah betul koda itu sebenarnya amanat yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya, di sini dapat dilihat ya, koda adalah nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks oleh pembaca. Ya, Jadi kita baca penggalannya ya. Jangan berburuk sangka terlebih dahulu pada seseorang. Jangan berburuk sangka terlebih dahulu pada seseorang. Jadilah orang yang pemaaf, dan kita tidak boleh sombong dengan teman, dan jangan mudah terhasut oleh orang lain. Iya. Nah, itu yang ditulis langsung oleh Radita Citra atau Bu Anissa yang menyimpulkan amanatnya seperti ini? menyimpulkan saja, Bu. Menyimpulkan saja. Jadi sebenarnya bunyi kodanya sendiri dari Pembaca. Oke, dari cerpen Maaf Radita Citra bisa lihat di cerpen selengkapnya ya, Iya. yang bisa Akses di Google aja ya. di Google ya. Ya, di internet. Saya yakin semua penasaran nih sebenarnya cerita lengkapnya cerpen ini seperti apa, karena ini kan hanya bagian-bagian yang kita analisis ya, secara strukturnya gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa perlihatkan sedikit intip-intip cerpen lengkapnya, Bu. Oh iya. Saya sih penasaran dengan bagian akhirnya sebenarnya, Bu. Coba bagian Mari kita akhirnya lihat ya. seperti apa, sehingga bunyi kodanya itu nilai atau amanat yang terkandungnya adalah jangan berburuk sangka. Ini ya. Iya. Kini aku dan Kenan benar-benar bersahabat. Kemanapun kita selalu bersama, dan ternyata Kenan itu sangat baik. Dia sopan. Aku bangga mempunyai sahabat seperti Kenan. Oh iya. Jadi memang kita tidak boleh melihat seseorang dari tampilan Luarnya saja ya. awalnya ya. Kita harus kenal betul sehingga kita tahu orang itu seperti apa. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Selain struktur, kita akan membahas tentang apa ya, Bu? Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur intrinsik, unsur yang terdapat dalam cerpen. Baik, unsur intrinsik tadi sudah katakan singkat sebenarnya di awal ya. Kalau unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam, khususnya di cerpen berarti yang membangun cerpen dari dalam. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Nah, tema dari cerpen Maaf karya Radita Citra adalah persahabatan, jelas karena Iya. persahabatan Kenan dengan Kugi Iya. tadi ya. Jadi memang persahabatan. Tapi Bu Anissa, boleh tidak kosakata yang kita gunakan bukan persahabatan misalnya? Boleh. Misalnya seperti apa? Mungkin pengorbanan atau apapun itu boleh sebenarnya kita menggunakan kata lain selain persahabatan. Asal tidak jauh dari cerita cerpen tersebut ya, Iya, Bu Anissa ya. intinya. Oke. Kalau bicara tema, maka pasti ada amanat. Nah, karena ini sering berkaitan ya. Iya. Amanat itu merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Nah, amanat dari cerpen Maaf karya Radita Citra adalah Jangan berburuk sangka pada seseorang, jangan mudah terhasut juga oleh orang lain, sekalipun itu teman kita sendiri. baik. Jadi amanat itu biasanya disampaikan atau dituliskan dengan kalimat persuasif. Nah, Iya. kalimat persuasif itu bisa berupa himbauan, bisa berupa ajakan, bisa berupa larangan, bisa berupa instruksi, ya bisa berupa suruhan. Iya. Tapi saya seringkali katakan di kelas bahwa hindari menggunakan kata jangan, karena secara psikologi kata jangan itu biasanya selalu dilakukan, Bu Anisya. Iya, Bu. Itu satu alasannya. Yang kedua, alasan saya mengapa melarang siswa menulis kata jangan itu, ayo gali potensi Anda untuk bisa menuliskan
amanat menggunakan kalimat yang lebih positif gitu. Jadi berbaik sangkalah kan boleh. Itu kan jangan berburuk sangka. Sebenarnya kalimat positifnya adalah berbaik sangkalah pada teman gitu kan. Jadi usahakan membuat kalimat amanat itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Namanya juga amanat, ajaran atau pesan yang hendak disampaikan, maka sebisa mungkin gunakan kalimat yang positif. Hindari menggunakan kalimat-kalimat yang negatif atau justru kalimat yang akan men-trigger orang melakukannya gitu. Jangan panjat, malah manjat. Jangan lempar, malah lempar. Jadinya kan seperti itu ya Bu Anissa. Baik, unsur intrinsik selanjutnya adalah penokohan. Tokoh penokohan ya, ini biasanya digabung ya, penokohan ya. Nah, penokohan itu adalah apa Bu Anisya? Cara pengarang atau penulis menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita pendek. Seperti itu Bu. Ya, penokohan itu seperti itu. Nah, Kugi dalam cerpen ini disebutkan sabar. Kenan dari luar kelihatan sombong, tapi ternyata sangat baik. Alicia penghasut teman, emosional. Olive baik. Sebenarnya kalau bicara penokohan itu gali kata-kata sifat ya berarti ya. Jadi kita harus banyak mengetahui kata sifat berarti, ya kan? Atau kata benda. Karena nomina. Ya, kata benda nomina. Karena kalau kita mau katakan sabar, maaf boleh kan? Lebih ke kata benda kan? Ya, bukan ke kata sifatnya karena masa Kugi maaf gitu kan tidak cocok. Penokohannya masa maaf, berarti kan kita katakan pemaaf. Kugi sayang, masa sayang, berarti kan kita katakan penyayang. Jadi kita harus pilih untuk menggambarkan penokohan seseorang itu. Kalau memang kata sifatnya bisa mewakili penokohannya, maka kita gunakan kata sifat. Tapi jika tidak, maka kita gunakan kata benda. Seperti tadi misalnya kata sifatnya maaf, tetapi kalau diletakkan pada penokohan seseorang, maka kita gunakan kata bendanya atau nominanya, yaitu pemaaf. Sayang menjadi penyayang gitu. Marah menjadi pemarah dan seterusnya. Oke, alur Bu Anisya. Ya, alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat maupun bersifat kronologis. Jadi alur itu jalan cerita dari sebuah cerpen. Nah, kebetulan alur dari cerpen Maaf karya Radita Citra ini alur maju. Nah, pertanyaannya Bu Anisya, boleh tidak? Bolehkah gitu ya? Bolehkah cerpen punya alur mundur? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Artinya kita bisa membuat cerpen itu dari penyelesaian dulu ya Bu Anisya. Misalnya kita katakan dia adalah seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupku 25 tahun yang lalu. Nah, barulah berjalan ke pengenalan kan gitu. Aku bertemu dengannya misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi boleh. Jadi yang namanya alur atau plot cerpen itu boleh maju, boleh mundur gitu. Lanjut Bu Anisya. Latar, betul latar Bu Anisya. Ya, latar itu setting atau yang meliputi tempat, suasana, dan waktu. Jadi latar ini biasanya menggambarkan atau terdapat dalam suatu cerita pendek. Kalau bicara latar, sebenarnya kekuatan terbesar dari kita itu adalah kita harus tahu kalimat deskriptif. Iya, Penggambaran. Nah, jadi kalau kita bisa mendeskripsikan sesuatu, mendeskripsikannya, maka sebenarnya kita sedang jelas membahas latar. Misalnya ruang kamarmu berapa kali berapa, di situ ada apa saja, itu kan sudah bicara soal latar tempat. Kalau kapan kamu akan pergi, pagi ini, siang ini, sore ini, maka itu waktu. Kalau bagaimana keadaanmu saat ini, sedih, senang, bahagia, kecewa, bangga terhadap seseorang, maka itu adalah latar suasana. Jadi yang bisa dideskripsikan, yang bisa digambarkan itu biasanya adalah penggambaran dari
Latar bisa tempat, bisa waktu, bisa suasana. Mungkin ada semuanya, mungkin tidak. Tetapi biasanya kalau suatu cerita bisa dihayati oleh pembaca, maka sebenarnya keseluruhan latar harus ada ya Bu Anisya. Ini di mana itu kejadiannya? Tahu-tahu dia duduk di mana tuh gitu. Jadi harus ada penjelasannya, latar tempatnya seperti apa, latar waktunya kapan, latar suasananya seperti apa. Gaya bahasa, mengapa gaya bahasa ini penting, Bu Anisya? Ya karena untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan interaksi antara sesama tokoh. Oh iya, saya pernah baca cerpen yang 10 halaman itu dan isinya penuh dengan deskripsi latar. Aduh, ini ceritanya apa? Sebenarnya bisa direduksi ya, sebenarnya bisa diperpendek gitu. Nah, jadi gaya bahasa seseorang juga sangat berpengaruh pada pendek panjangnya sebuah cerita sebenarnya. Kalau orang yang biasa berpikir deduksi, saya yakin cerpennya akan pendek Bu Anisya, karena kan dia to the point. Langsung pada pokok permasalahan. Tapi kalau orang yang cara berpikirnya induksi, berputar-putar terlebih dahulu, maka ceritanya akan panjang. Jadi cerpennya bukan cerpen tapi cerpan ya. Bukan cerita pendek tapi cerita panjang. Selanjutnya Bu Anisya. Jadi gaya bahasa dari cerpen Kata Maaf ini mudah dipahami karena kata atau kalimat yang digunakannya itu menggunakan kalimat yang sehari-hari. Ya, sederhana karena memang cerita pendek itu bisa menarik kalau bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari, bahasa cakapan. Bayangkan cerpen baku menggunakan bahasa baku formal. Tokoh ibu bertemu dengan tukang sayur, maka percakapannya akan seperti ini. Mang, bolehkah saya bertanya berapa harga seikat kangkung ini? Daging sekilo berapa, Mang? Apakah Mang hari ini membawa daging ayam atau tidak? Luar biasa, itu cerpen kalau seperti itu. Kesal membacanya. Jadi memang cerita pendek itu harus menggunakan bahasa sehari-hari. Cukup dengan Mang, kangkung. Gitu ya. Daging ayam ada? Gitu kan langsung, jadi dialog-dialog pendek. Jadi cakapan-cakapan atau kalimat-kalimat pendek. Seperti itu. Selanjutnya Bu Anisya, kita akan bahas apa? Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah. Nah, ini yang pentingnya. Ini biasanya bingung nih, membuat cerpen nih sebenarnya langkah yang harus mulai dilakukan tuh seperti apa? Ya, ini langkah-langkahnya. Silakan Bu Anisya. Langkah yang pertama itu kita harus menentukan tema pada cerpen yang akan dirancang. Jadi apabila kita sudah mengetahui temanya, insya Allah kedepannya kita akan mengetahui jalan ceritanya akan seperti apa dan mau dibawa kemana. Iya, jadi ingat lagu ya, mau dibawa kemana cerpen ini. Jadi tentukan dulu temanya. Nah, temanya tidak usah jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari, karena saya yakin bagian hidup kita itu sebenarnya adalah cerpen. Satu bagian dari hidup kita itu adalah cerpen. Kejadian yang kita alami, satu kejadian yang kita alami, kita bisa buat cerpen. Itulah mengapa kalau orang-orang yang rajin membuat catatan harian, itu sebenarnya bisa jadi bahan baku cerpen Bu Anisya. Nah sekarang saya tanya, Bu Anisya punya buku harian nggak? Belum. Mulai Bu Anisya. Kalau saya sih setiap hari, karena catatan adalah pengikat ingatan. Jadi karena saya pengikat ingatan, jadi saya akan tahu kemarin tuh ada peristiwa apa saja, itu kita bisa baca lagi dari buku harian kita. Nah, biasakan membuat buku harian karena peristiwa dalam hidup kita itu kemungkinan bisa jadi bahan baku dari cerita pendek yang akan kita buat. Saya yakin banyak fase di kehidupan kita yang menarik yang bisa kita angkat jadi cerpen. Nah, yang kedua, setelah kita menentukan tema, apa lagi? Nah, yang kedua itu catatlah kata-kata kunci yang berkaitan dengan tema cerpen, Bu. Betul. Nah, karena tema sudah kita tentukan, misalnya cinta. Love. Ya, cinta. Maka kata-kata kuncinya yang harus berkaitan dengan cinta. Itu. Seperti apa misalnya? Mungkin kasih sayang atau pengorbanan gitu. Patah hati? Iya, bisa jadi yang sering terjadi itu ya. Penyesalan? Iya.
sekarang banyak cinta diam-diam, jadinya banyaknya penyesalannya. Itu kata kunci, banyak lah kata kunci bisa dikembangkan tergantung cinta yang dirasakan oleh penulis. Nah, jadi sebenarnya lebih mudah menuangkan cerita apabila kita sudah mengalaminya sebenarnya. Iya, betul. Tidak apa-apa seperti bagian dari hidup kita yang kita ceritakan, tapi kita bisa ubah kok nama tokohnya, latarnya, ya kan kita bisa ubah. Jadi tidak harus 100% kita seperti menceritakan peristiwa yang kita alami. Setelah kita mencatat kata-kata kunci, apalagi? Nah, setelah kita mencatatnya, kita susun agar kita bisa membawa cerita ini ke arah mana, seperti alur yang akan ditentukan oleh penulis gitu. Iya, nah jadi kita menyusun menjadi sebuah kerangka cerpen. Tadi sudah diungkapkan bahwa ketika kita menyusun kata kunci menjadi sebuah kerangka, lebih mudah bila kita menggunakan tahapan alur. Iya, Gitu. Jadi mana yang akan kita simpan di pengenalan, mana yang akan kita simpan di pemunculan masalah, konflik, klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Maka akan terbentuklah sebuah kerangka yang memudahkan kita untuk membuat cerpen. Selanjutnya, Ya, selanjutnya baca kembali cerpen yang telah utuh dan jangan lupa lakukan koreksi. ya, jadi setelah kita tadi menyusun kata kunci menjadi sebuah kerangka, kita akan mengembangkan kerangka menjadi cerpen yang utuh. Kita tulis dulu, ingat, saya sering mengingatkan pada siswa di kelas bahwa ketika menulis itu biarkan dia mengalir. Jadi hindari menulis 3 kalimat lalu dibaca dihapus. Baru 5 kalimat dibaca dihapus. Belum 15 kalimat udah dibaca dihapus lagi. Kapan selesainya cerita pendek itu? Jadi lebih baik kita membaca kembali cerpen setelah utuh. Artinya setelah selesai. Setelah selesai baru kita baca, kemudian kita koreksi bagian-bagian yang memang harus dikoreksi. Misalnya, nah ini saya sudah baca nih cerpen yang dikerjakan oleh siswa. Beberapa, mungkin pemirsa di luar sana juga mengalaminya, bahwa kadang-kadang tertukar penggunaan kata kita dan kami. Nah, gitu ya. Kadang-kadang kita lupa, gitu ya, bahwa kapan kita itu cocok dengan percakapan, kapan kata kita itu tidak cocok dengan percakapan, gitu. Harus diganti dengan kata kami, bukan kita lagi, kan gitu. Jadi sesuai situasi dan konteksnya. Sesuai dengan situasi dan konteks percakapannya, gitu. Contoh yang salah seperti apa ya kalau kita menggunakan kita? Seperti apa ya, Bu? Misalnya kalau bersalahnya semua, Yang bersalahnya semua. kita. Tapi kami juga bisa kan kalau itu konteksnya sesuai, kita dan kaminya bisa digunakan. Kapan kita tidak sesuai ya? Yang kita gunakan kita tapi tidak sesuai. Kita menyadarinya. Ya kan? Itu lebih cocok kata kita. Kita atau kami? Kami menyadarinya atau kita menyadarinya? Tergantung konteks Iya, juga. konteks juga. Jadi memang pada saat membaca sebuah kalimat itu baca ulang, apakah kita dalam kalimat itu sudah cocok atau tidak. Iya, jadi hindari itu. Soalnya saya sudah lihat beberapa ada yang salah menggunakan kata kita di dalam kalimatnya. Kita dengan kami. Sama-sama kata ganti, Sama-sama, ya, kata ganti. orang Pronomina, orang ketiga. orang ketiga. Orang kedua, orang ketiga Bu Anisya. Orang pertama saya, orang kedua kamu, Anda, orang ketiga kita, kami, mereka. Mereka. Oke. Jadi hindari menggunakan kata kita dan kami yang tidak tepat. Jadi Anda harus baca ulang kalimatnya, apakah tepat menggunakan kita dan kami dalam kalimat tersebut. Oke, selanjutnya apa Bu Anisya? Sudah beres. Bu. Sudah beres? Iya. Wah, jadi banyak hal yang bisa kita diskusikan ya sebenarnya kalau membuat cerpen. Tapi intinya adalah begini, membuat cerpen itu mudah. Satu, mengapa mudah? Karena kalau Anda merasa kesulitan memulainya, misalnya, susah nih mulai kalimatnya, coba dengan bunyi-bunyian. Iya. Seperti bruk. Iya, bruk atau au atau prang gitu ya. Atau satu kata yang seram gitu kalau memang mau membuat cerita pendek horor gitu ya.
Itu sebenarnya sangat mudah dimulai dengan itu. Atau Anda punya penggalan lagu yang Anda suka dan itu menginspirasi untuk membuat cerita, boleh dimulai dengan Penggalan lagu, iya. Lalu dilanjutkan dengan penggalan lagu itu yang membuat aku selalu terkenang padanya. Misalnya itu kan bisa jadi orientasi kan ya. Nah, kira-kira kalau orientasinya seperti itu dilanjutkan dengan komplikasinya seperti apa? Mungkin patah hati yang disebabkan antara tokoh dengan lawannya tidak bisa bersatu. Iya. Dan lagu itu yang mengingatkan si tokoh dengan lawannya. Dengan lawannya gitu. Nah, kemudian kalau sudah begitu, itu cerita akan mengalir. Jadi sebenarnya kesimpulannya membuat cerpen itu mudah jika Anda tahu apa pokok atau masalah yang akan diceritakan terlebih dahulu. Nah, setelah Anda menentukan tema atau masalahnya, Anda cari kata-kata kunci yang memang berkaitan dengan tema tersebut. Nah, kalau sudah ada kata-kata kuncinya, maka Anda bisa membuat kerangka dibantu dengan tahapan alur. Nah, setelah tahapan alur selesai, Anda bisa mengembangkan kerangka itu atau tahapan alur itu menjadi sebuah cerpen yang utuh. Ingat, koreksi dilakukan setelah cerpen itu selesai, bukan pada saat pembuatan cerpen belum selesai. Jadi ketika cerpen sudah selesai, baru kita bisa mengkoreksinya. Nah, kira-kira apa lagi ya? Yang lain biasanya ada kendala apa nih biasanya kalau membuat cerpen? Mungkin lebih ke ide sih Bu, idenya, temanya. Banyak orang yang sulit menentukan tema, karena kan biasanya yang lebih mudah itu tema itu bisa diambil dari kehidupan kita pribadi gitu ya, pengalaman pribadi atau pengalaman sehari-hari kita, seperti itu Bu. Betul. Nah, Bu Anisha sependapat tidak dengan saya, misalnya pada saat kita menentukan tema, sebenarnya kita juga harus sudah bisa menentukan amanatnya. Iya, sepakat Bu. Sepakat, karena cerita jadi akan lebih mudah ya, mau diarahkan kemana, karena amanatnya sudah kita pegang juga nih kalau jadi acuan. Jadi kalau temanya seperti ini, amanatnya seperti ini, maka alur ceritanya harus arahnya ke sesuai dengan amanatnya. Gitu. Cerpen, cerita pendek. Sebenarnya kalau kita baca tuh cerpen-cerpen di luaran sana, Bu Anisha, yang sering diterbitkan tuh biasanya soal cinta. Kira-kira mengapa ya temanya cinta? Selalu cinta, Bu. Mungkin luas kali Bu ya, pembahasannya meskipun hanya satu kata. Jadi cinta itu tidak hanya sebatas mengenai pasangan, tapi bisa cinta terhadap orang tua, cinta terhadap guru, cinta terhadap negara. Jadi cinta itu benar-benar luas gitu maknanya Bu. Betul sekali Bu Anisha. Ada satu cerpen yang saya baca, ini karya anak ya, karya anak. Dia menuliskan, karena tema yang saya tentukan adalah cinta di tengah pandemi COVID-19 gitu ya. Saya mau tahu seperti apa cinta yang akan dia ceritakan. Ternyata cerpennya itu bercerita tentang seorang anak yang bosan belajar daring gitu, bosan belajar daring. Kemudian dia mulai menghubungi teman-temannya untuk bermain gitu, untuk bermain. Kemudian ketika dia pergi dari rumah, ibunya melarang karena pandemi COVID ini kan bahaya ya. Tapi anak mengatakan main ke rumah teman kok dekat gitu. Dan ini berlangsung setiap hari, sehingga pada suatu hari si anak tersebut kena demam. Nah, ayah ibunya bawa dia ke rumah sakit, di swab, kemudian positif COVID. Lanjutannya kan bukan teman-temannya yang merawat dia, kan akhirnya orang tuanya juga yang merawatnya. Dengan sedih, marah, kesal, kecewa, tetap saja orang tua merawat anak tersebut. Untungnya hasil swabnya itu masih bisa diisolasi mandiri di rumah, tidak harus di rumah sakit, sehingga dia bersyukur sekali bahwa masih ada keluarganya yang bisa menyayanginya. Jadi cintanya tuh sangat luar biasa. Artinya dia membuat cerpen tema cinta di tengah pandemi COVID ini bukan cinta yang anak remaja, tapi cinta keluarga, cinta orang tua terhadap anak dan seterusnya.
apalagi ya yang harus kita ceritakan. Tapi ada cinta yang sekarang sepertinya anak-anak remaja sekarang banyak yang cinta diam-diam deh, Bu Anisya. Jadi kalau saya berikan tema cinta di tengah pandemi COVID-19 tuh, jadi ceritanya itu banyak yang tidak tersampaikan lah, gitu. Ada yang cintanya ini dia yang sebenarnya punya perasaan, dia curhat pada temannya. Ternyata justru temannya yang jadi pacar yang dia ceritakan, iya gitu. Jadi ternyata anak-anak sekarang kreatif ya, kalau bicara universal cinta gitu ya. Jadi untungnya saya gunakan tema cinta karena tadi seperti Bu Anissa bilang tema yang sangat universal. Mengonstruksi cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Dengan unsur pembangunnya mungkin sudah jelas ya, karena kita sudah jelaskan unsur intrinsiknya, ekstrinsiknya, strukturnya, kemudian kebahasaannya juga kita bahas sedikit, kemudian contoh bagaimana menganalisis struktur, kemudian langkah-langkahnya. Jadi sebenarnya udah selesai ya Bu Anisya? Sudah selesai. Nah, karena saya yang membuka, Bu Anissa yang menutup. Ya. Terima kasih kepada adik-adik yang telah menyaksikan kami. Semoga ilmu yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Akhir kata, Anissa? saya mengucapkan terima kasih, dan Ibu Budi Prastiati undur diri, semoga bermanfaat. Cerpen itu dibuat sangat mudah, semudah Anda menjentikan tangan. luar biasa sekali ya quotes-nya. Ya, terima kasih teman-teman, adik-adik maupun siapapun yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparman, Kepala Sekolah SMA Negeri Seman Bandung, selalu akan menginformasikan, melaporkan kepada masyarakat, khususnya kepada Ibu Kepala KCD, bahwa dengan seiring diterimanya surat himbauan yang berkaitan dengan tidak bolehnya menahan ijazah, maka kami nyatakan atau informasikan bahwa SMA Negeri Seman Bandung dari dulu belum pernah ada peristiwa atau penahanan ijazah dari awal sampai sekarang. Namun kalaupun ada ijazah yang belum terambil, itu karena siswanya atau anaknya keburu sibuk atau hal-hal lain, sehingga dari data yang kami cek ternyata masih ada seratusan. Oleh karena itu, ketika kami menerima surat himbauan ini, kami langsung mengadakan briefing dengan teman-teman manajemen sekolah dan dilakukan langkah-langkah untuk menindaklanjutinya. Dan alhamdulillah mulai hari kemarin, hari Selasa, bahwa kami terus menelusuri dan diinformasikan siswa yang belum mengambil itu lewat Instagram sekolah, Facebook atau web. Kemudian secara fisik kami pun mengundang secara resmi lewat jasa pos. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan para siswa yang kami undang itu hadir di sekolah untuk mengambil ijazah. Dan sekali lagi, kami tidak ada hubungan ijazah dengan hal lain. Kami akan serahkan secara tuntas. Itu saja laporannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Tan, jadi kita dapat surat himbauan berkaitan dengan pemberian jasa, dan mohon ditindaklanjuti karena mungkin ada beberapa siswa yang belum ngambil. Ini suratnya. Saya akan coba rekap, mengambil data yang ada di sekolah. Nanti setelah datanya terkumpul, kita kirimin melalui surat aja. Jadi informasikan aja di web sekolah atau di Facebook atau di IG lah, supaya beragam gitu. Boleh. Mohon ya Pak Tan, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Tanu Patrayana selaku Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 9 Bandung mendapat perintah atau menindaklanjuti surat edaran dari Kantor Cabang Dinas Wilayah 7 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang untuk pendistribusian ijazah yang tertahan dan masih ada di sekolah harus segera didistribusikan kepada siswa. Setelah mendapat perintah langsung dari atasan, saya bersama tim bergerak untuk mendata atau merekap ijazah-ijazah yang belum diambil siswa. Kami merekap semua data yang ada di sekolah dan itu ada ijazah yang belum diambil dari tahun 2006 sampai dengan 2020 berjumlah hampir 202 siswa. Setelah data terekap, kami bersama tim melakukan pendataan ulang dan mencari alamat, melacak nomor telepon dan mulai berjalan pendistribusian. Yang pertama melalui kantor pos, melalui alamat yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua melalui media sosial seperti web SMA Negeri 9 Bandung, terus IG SMA Negeri 9 Bandung, dan grup-grup alumni yang ada. Kami berharap semua siswa yang ijazahnya belum diambil di sekolah bisa diambil dan informasi ini tersampaikan kepada orang tua dan siswa yang belum mengambil ijazah tersebut. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya di segmen 3. Tentunya kita akan bincang-bincang dengan dua narasumber yang luar biasa. Tadi telah menjelaskan, memaparkan satu materi tentang cerita pendek ya. Bagi adik-adik semua, saya lupa mengingatkan tetap terapkan 3M ya, tetap jaga kesehatan, tetap belajar, tetap semangat ya. Karena kami setia memaparkan atau menyediakan satu media pembelajaran jarak jauh ya di zona 9 ini ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada kita mengenai cerpen ini, ada beberapa pertanyaan untuk Bu Anissa dan Bu Budi ya. Mungkin ini pertanyaan mendasar ya. Tadi tagline dari Bu Budi itu sulit untuk memulai. Nah, itu dalam menulis cerpen. Saya bertanya pada Bu Anissa, tips dalam memulai menulis cerpen itu mungkin ada trik-triknya, tips dan triknya itu seperti apa?
menurut saya pribadi ya Pak, buang jauh-jauh pikiran bahwa menulis cerpen itu sulit, karena itu akan mensugesti diri kita dan itu akan terjadi dalam realita bahwa kita akan sulit dalam menulis. Nah, lalu yang kedua itu tulis cerpen yang temanya itu mudah atau sesuai dengan apa yang kita suka gitu. Jika kita sudah menyukai apa yang akan kita bahas dalam cerpen itu, insya Allah kesananya akan lebih mudah. Mudah ya. Jadi ada 2 poin dari Bu Anissa ya teh. Sugestinya buang-buang jauh hal-hal yang membuat menulis cerpen itu sulit katanya. Ya. Nah, pertanyaan untuk Bu Budi sama tips nih Bu. Ibu sudah berpengalaman dalam mengajar, mungkin ada kendalanya, tahulah di lapangan seperti apa. Nah, mungkin bisa bocoran untuk anak-anak ketika ingin memulai satu cara menulis dalam cerpen itu tipsnya gimana Bu? Yang pertama tentu saja literasinya memang harus bagus. Tuh. Jadi anak itu memang punya perbendaharaan membaca yang banyak. Artinya dia suka membaca cerpen, suka membaca novel, suka menonton film, karena saya yakin cerita-cerita itu dia bisa jadikan cerita yang lain yang menurut sudut pandang dia sendiri. Artinya dia bisa membuat cerpen dari bahan baku tersebut. Yang kedua, mengapa membuat cerpen itu sebenarnya mudah ya. Jadi tipsnya sebenarnya boleh dimulai dari bunyi-bunyian apa saja sebenarnya Pak Rifki. Misalnya suara kentut aja itu bisa jadi cerita kok Pak Rifki. Aduh kentutnya bau sama gitu ya. Aduh siapa nih yang kentut? Itu kan bisa dimulai dengan itu saja. Terus langsung cerita itu pasti ada konfliknya, ada klimaksnya, ada penyelesaiannya gitu ya. Hanya jangan kentut sembarangan, tahu nggak? Gitu ya. Jadi sebenarnya gampang sih Pak Rifki. Jadi bisa dari bunyi-bunyian, bisa dari ambil lagu, penggalan lagu gitu. Dari satu kata yang membuat orang penasaran juga bisa. Pisau misalnya darah, atau 2 kata pisau berdarah misalnya gitu. Itu kan sebenarnya sudah masuk ke dalam penceritaan, tinggal dia uraikan saja. Maunya diarahkannya kemana. Tapi tentu saja dia juga harus pegang apa yang ingin dia sampaikan. Artinya amanatnya tuh harus jelas dulu Pak, tujuannya apa gitu. Dia mau cerita tentang apa dan tujuannya seperti apa, maka keseluruhan cerita akan utuh sebenarnya kalau dia sudah pegang tema dan amanatnya. Kata Bu Budi kan mudah ya, jadi literasinya harus berbendaharaan katanya, wawasannya harus luas. Dan tadi saya mendengarkan ada satu kalimat. Jadi ada satu kalimat mengenai yang tadi Bu Budi jelaskan, sebagian kehidupan kita itu, kehidupan sehari-hari kita itu bisa dijadikan cerpen. Betul. Ya. Itu mungkin tadi dalam ini bisa kentut ataupun apalah, suara-suara gerak-gerak bisa dijadikan cerpen ya Bu ya. Tunggu suara batuk. gitu. Batuk itu sudah seminggu ku dengar gitu kan. Ketika seminggu berikutnya batuk itu hilang, aku merindukan batuknya ayah gitu kan. Bisa aja kan jadi cerita, misalnya ternyata ayahnya meninggal, misalnya jadi dia rindu dengan batuk ayah, kan bisa saja Pak. Sesederhana itu sebenarnya membuat cerpen. Iya, itu dari satu kata ya, batuk kata Bu Budi bisa jadi panjang ceritanya ya. Nah, mungkin ada pertanyaan kedua nih. Mungkin ada tadi cerpen itu dibaca dalam 1 kali duduk tuh beres. Nah, mungkin ada relatif pendeknya itu jumlah katanya berapa Bu? Saya atau Bu Anissa? Bu Budi dulu gantian. Kalau saya lebih suka baca cerpen tuh yang 1 halaman Pak. Jadi kalau idealnya 1 halaman itu sekitar 350 sampai 500 kata sebenarnya gitu. Jadi kalau lebih dari itu, ya itu mah terserah penulisnya Pak. Kalau menurut saya sih 500 kata juga sudah bisa sampai penyelesaian cerpen, cerita pendek. Jadi memang tidak ada jumlah khusus ya Bu ya? Tidak ada jumlah khusus Pak. Yang jelas cerita pendek itu 1 alur selesai, dia adalah cerpen. Gitu. Dari awal sampai akhir penyelesaian, dia ceritanya selesai, maka itu adalah cerpen. Nah, sekalipun hanya setengah halaman Pak, kalau memang sudah selesai ya selesai. Iya. Nah itu Bu Budi 500 kata mungkin ya idealnya. Kalau Bu Anissa berapa nih ideal cerpen? Menurut dari sumber yang saya baca itu 500 sampai 5.000 kata. Tapi itu mah hanya menjadi acuan saja. Bagaimanapun juga itu kembali kepada penulis. Mau
sepanjang apa atau alurnya itu bagaimana gitu. Jadi itu kembali lagi pada penulisnya menceritakannya seperti apa. Relatif ya, Iya. tergantung penulisnya ya, kembali lagi. Nah, pertanyaan terakhir mungkin ada satu pertanyaan, lebih mudah mengisahkan diri sendiri atau orang lain dalam cerpen nih, Bu Anissa? Kalau saya pribadi sih mengisahkan saya sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan mengisahkan orang lain juga. Tapi orang lainnya itu yang dekat gitu dengan saya. Jadi tahu gitu tahu ya? gitu ya. Jelas ceritanya tuh seperti apa. Ini menurut Bu Budi gimana Bu? Lebih suka mana Bu? Lebih mudah? Kalau saya lebih mudah menceritakan pengalaman orang lain, karena kalau pengalaman orang lain kan saya lihat, saya dengar, saya amati. Kadang-kadang kalau kita kan mengamati diri sendiri itu kan kadang Subjektif ya? betul. Kalau ke orang lain tuh lebih mudah gitu. Saya begitu. Tapi kalau harus memilih ya Orang lain? pengalaman orang lain. Oke, ada dua pendapat berbeda ya. Jadi intinya tergantung kepada penulis ya, ingin menulis diri sendiri ya pasti ada unsur-unsur subjektifnya banyak di sana ya. Yang bagus-bagus, mungkin yang jeleknya nggak diceritain mungkin ya. Nah, beda dengan yang kita menulis orang lain ya, kita imbang lah. Ada satu hal-hal yang memang negatif ada dituliskan, positifnya nilai-nilainya disampaikan. Iya. Bincang-bincangnya selesai Bu. Kita tutup saja dengan satu jargon kebanggaan kita. Tapi mungkin ada satu sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan sebagai penutup, khususnya materi cerpen ini ataupun dalam pembelajaran menyemangati anak. Mungkin dari Bu Budi silahkan. Ayo mulai menulis dari satu kata menjadi dua kata, dari kata menjadi frasa, klausa, kalimat, kemudian menjadi paragraf. Menulis cerpen itu mudah kalau Anda mau memulainya. Seperti ini ya, tagline baca Quran satu kata aja, satu kata, satu ayat, satu surat. Nah, cerpen juga awali dengan satu kata, katanya Bu Budi. Bu Anissa, nih ada pesan nggak untuk anak-anak kita sebagai generasi penerus nih? Apa? Mungkin titip pesan aja ya, pola pikir itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Maka kita harus menjaga pola pikir kita agar tetap positif, karena itu yang akan berpengaruh pada kehidupan kita. Pola pikirnya ya harus diperbaiki mungkin ya. Nah, kita tutup saja segmen 3 ini, episode Bahasa Indonesia, episode cerpen, cerita pendek dengan Bu Budi dan Bu Anissa. Kita tutup dengan jargon kebanggaan kita, masih ingat? Zona belajar, zonanya para pelajar. Luar biasa. Oke. 1, 2, 3, zona belajar. Zonanya para pelajar. Oke, dadah. Sampai jumpa di episode-episode lainnya.